Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, video kali ini saya rasa ini sangat spesial karena apa? Di sini saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi pada diri saya. Begitu. Silakan simak cerita ini ya, mengenai cara mengobati benjolan di leher. Ya, ini banyak yang terjadi di sekitar kita. Ada yang merasakan penyakit semacam itu, tapi bingung mau mengobatinya gimana. Soalnya sudah di kedokteran tapi nihil, tidak ada penyakit apapun. Nah, ini karena apa begitu? Akan saya ceritakan lengkap ya, menurut ini kisah saya sendiri. Dan sebelumnya silakan untuk luangkan waktu sedikit untuk like dulu, share video ini jika bermanfaat, tuliskan di kolom komentar apapun mengenai penyakit yang pernah dirasakan teman-teman semuanya. Dituliskan di kolom komentar, insya Allah saya jawab atau bisa langsung saya buatkan videonya begitu. Dan jangan lupa kalau belum subscribe, monggo silakan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya begitu. Oke, saya setelah menikah dengan istri saya, tentunya kan saya berasal dari Jombang Jawa Timur, pindah ke Kudus Jawa Tengah. Setelah menikah dengan istri saya jujur di sini, saya punya mertua ya, mereka sudah almarhum dan almarhumah begitu. Mereka senang sekali pergi ke paranormal ataupun mempercayai para kiai dan hal-hal yang menurut mereka adalah klinik begitu. Nah, di situ saya memang mengikuti arahan, saya ibaratnya tidak show off ataupun saya ini siapa, saya menunjukkan kemampuan saya, tidak pernah sama sekali. Saya menempatkan diri saya hanya sebagai orang biasa ketika berjumpa dengan mertua saya. Nah, suatu hari ya kan, saya ingat pada malam itu saya sedang nonton di handphone saya itu nonton YouTube begitu ya. Kemudian saya tidur pada tengah malam itu, kira-kira saya melekan ataupun bergadang itu sampai jam 3 pagi begitu. Jam 3 pagi baru mencoba untuk tidur. Dan saya rasa memang pegel. Leher itu pegel semua. Dan siangnya di sini tuh rasanya capek karena saya tahu itu adalah penyakit saya salah tidur ya. Bantalnya, entah itu bantalnya melenceng atau bantalnya, pokoknya itu salah tidur ya. Salah turu, kalau orang Jawa mengatakan salah turu. Nah, di situ saya merasakan di sini seperti ada benjolan begitu ya kan. Sakit, dibuat untuk nengok kanan, nengok kiri, ini sakit. Nah, ini adalah penyakit yang biasa, tapi ini silakan disimak dulu pokoknya. Setelah itu saya merasakan gini, ya bekerja itu rasanya memang nggak nyaman. Begitu saya ngobrol sama istri saya, iki salah turu gitu. Ya katanya memang salah tidur, kemudian dipijat sama istri saya. Mertua saya datang yang perempuan, "Lho Gus, kenapa iku gulumu gitu? Kenapa lehermu?" Niki Bu, ngeten kula jelaskan, ya saya jelaskan lengkap bahwa sakitnya di sini, sakitnya di leher gitu ya, sakitnya di sini. Kemudian ambil balsem, kemudian bantu mijet di sini pijat. Langsung seketika dia kaget ya, beliau ini kaget. Loh, iki ku dikerjai wong, ini tuh dikerjai orang ini. Ya, iki lho, rasano iki ono pakune ning jero gini gitu. Ada suatu hal yang tidak wajar, dia merasakan di sini itu ada pakunya di benjolan ini. Gitu ya kan. Kemudian saya diam saja, saya pegang-pegang seperti ini ya, benjolan, rasanya benjolan seperti biasanya, seperti saya waktu remaja ya, seperti itu rasanya. Tapi mertua saya ini heboh begitu. Nah, dan langsung seketika menyuruh, "Ayo kita ke rumahnya Mbah sana untuk minta pengobatan," begitu kan, minta pengobatan. Nah, saya dikasih tahu sama istri, "Wis ikut saja daripada ribut," gitu. Karena orang mertua saya ini orang yang tidak mau dibantah begitu. Saya mengikuti dan mengikuti pengobatan di sana. Ya. Pengobatan, minumnya air ya, air yang sudah dicampur minyak misik, saya ingat itu airnya rasa minyak misik, disuruh nelan beberapa butir gotri. Saya minum di situ. Ya, saya merasakan ini biasa saya lakukan, nggak kaget begitu. Ya, mungkin mertua saya nggak tahu, biasanya saya seperti itu juga. Saya minum, memang saya rasakan ini memang sudah didoakan oleh yainya, tidak masalah, saya minum begitu. Padahal besoknya lagi ya saya rasa di sini memang sudah enakan karena dipijat tadi pakai balsem dan sembuh. Nah, mertua saya mengatakan, nah ini
kalau dikerjai orang ya seperti ini begitu. Itu mertua saya mengatakan seperti itu. Nah, apa bedanya ataupun apa hubungannya dengan benjolan di leher ya kan dengan apa yang dirasakan begitu. Ini di kisah saya sendiri ini bukan karena saya dikerjai oleh orang. Saya merasakan sesuatu di situ, sakit, salah tidur. Kemudian saya dipijat menggunakan balsem, sembuh. Bukan karena lantaran saya minum doa jambi-jambi dari kiainya, bukan seperti itu. Nah, perbedaannya adalah ketika teman-teman semuanya merasakan oh ini wajar, itu tidak masalah. Berbeda jika yang sedang kalian rasakan ada benjolan di leher dan merasa di situ memang ini nggak wajar. Nah, boleh langsung saya kasih saran ya, pergi ke dokter dulu ataupun periksa dulu itu apa. Setelah dirasakan oh ini bukan penyakit apa-apa, tidak masalah, ya sudah berarti itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika itu berlanjut, katakanlah setiap hari semakin membesar, kemudian gejala atau efek samping dari medis itu tidak ada, berarti itu adalah penyakit yang tidak wajar. Ciri-cirinya bagaimana Ki Bagus? Ciri-cirinya ketika kalian tidur, terkadang itu bermimpi yang tidak nyambung dengan hidup Anda. Ketemu hal-hal yang mengerikan, ya kan? Itu ada hubungannya dengan penyakit yang sedang Anda rasakan. Bila itu terjadi, kemudian Anda merasa gelisah di situ, saya pastikan ya bisa saja itu adalah hal negatif yang terjadi dalam diri Anda yang merupakan datang dari orang lain, dari luar begitu, ataupun memang sengaja dikirim oleh orang lain begitu. Nah, cara pengobatannya bagaimana? Ya, cara pengobatan yang paling efektif adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita selalu berzikir. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman menggunakan sarana terapi wirid menggunakan tasbih wirid yang sudah saya sertakan begitu, yang sudah saya hadirkan. Di sini kenapa saya langsung mengatakan pakai tasbih ini? Insya Allah karena sudah saya proses ritual membantu untuk mengobati penyakit yang tidak ibaratnya apa ya, tidak rasional begitu, yang tidak masuk dalam pikiran kita, oh ini penyakitnya medis, oh ini non medis. Nah, non medis inilah yang ingin saya bantu kepada teman-teman semuanya. Boleh silakan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, silakan hubungi nomor yang sudah tertera ya, ataupun silakan cek di situs saya terapiwirid.com begitu untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Karena apa? Di sini saya mengatakan penyakit yang biasanya diderita banyak orang ya itu penyakit medis. Tetapi bagaimana kalau itu yang terjadi adalah penyakit non medis yang timbul karena mungkin guna-guna oleh orang lain, ada orang yang tidak suka, ataupun Anda sedang posisi energinya ini posisinya sangat buruk sekali sehingga ya ibarat kata orang Jawa kesambet ya, ketempelan ataupun digendoli setan ya, kita tidak tahu. Pengobatannya menggunakan cara yang betul, yaitu menggunakan wirid, menggunakan terapi wirid tasbih tersebut ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.